Oke. Ya, nomor satu. Jika PQ tidak sama dengan 0 dan 2P sama dengan 0,2 Q. Yang ditanya Q per P. Oke, yang diketahui ini ada desimal. Biar hilang desimalnya kita kali 10 aja ya. Kan satu angka di belakang koma, kita kali 10. Nah, kalau dikali 10, berarti yang 2 ini jadi 20 ya. 20 P. Yang 0,2 dikali 10 jadi 2 Q. Yang ditanya Q per P. Di sebelah kanan udah ada Q tapi ada koefisien 2. Kita bagi 2 ya. Nah, biar ada P di bawah, kita bagi 2P berarti. Berarti yang sebelah kiri, 20 dibagi 2 kan 10 ya. P dibagi P habis. Yang sebelah kanan 2 dibagi 2 habis. Jadi Q per P ya. Maka hasilnya adalah 10. Jawaban yang E. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, bisa lanjut Kita lanjut ya ke nomor berikutnya, nomor 2. Jika 7N min 1, 9N, 12N min 2 adalah 3 suku berurutan barisan aritmetika. Berarti ini suku pertama, ya. Ini suku kedua, ini suku ketiga, ya. Ditanya nilai N-nya berapa. Nah, pada barisan aritmetika, ya, berlaku 2 kali suku kedua itu sama dengan suku pertama ditambah suku ketiga, ya. Kita substitusi yang diketahui, berarti 2 dikali suku keduanya 9N, ya. Lalu suku pertamanya 7N dikurang 1. Ditambah suku ketiga, ini 12N dikurang 2. Ini 12N ya. Oke. Di sebelah kiri berarti kan 18N ya. 7N ditambah 12N itu 19N. Min 1, min 2 berarti min 3 ya. Nah, yang ditanya N, N lebih banyak di kanan ya. Berarti 18N-nya pindah kanan. 19 kurang 18 berarti 1, 1N. Min 3-nya pindah kiri jadi 3. Jadi jawabannya yang B ya. Ada yang kurang jelas? Itu tadi dua U2 dari mana, Pak? Oh, itu eh, rumus sebenarnya ya. Oh, Ini tetapan gitu ya. iya sebenarnya iya. Kan logikanya gini, U1, ini U2, ini U3, dan seterusnya. Kalau U1 itu A, A itu suku pertama ya. A ditambah beda, ini A ditambah 2 beda. Nah, kalau ini dikali 2, kan jadi 2A. Jangan coret-coret Henry ya. 2A ditambah 2B. Nah, yang pertama ditambah yang ketiga, 2A ditambah 2B juga gitu. Ada lagi yang kurang jelas? Pak, itu tadi kok di Google Formnya tadi kok yang kuncinya kok C, Pak? Kunci D, Di C kuncinya. nomor 2 ini ya. Iya, Nanti saya koreksi ya. iya. Oh ya, C ya. Ntar dikoreksi. Ada lagi yang tanya?
Cukup jelas? Bisa lanjut? Kita lanjut lagi ya. Nomor 3. Pernyataan berikut ya, yang menunjukkan daerah yang di daerah arsiran ya. Nah, yang diarsir kan ini nih ya. Yang diarsir itu ada di dalam lingkaran B ya. Ada dalam B. Kalau ada dalam B berarti kita iris dengan B ya. Ini adalah iris ya. Kalau kayak U itu gabungan. Nah, iris B ada di B, ada di D ya. Nah, dilihat di gambar, yang diiris ini ada di dalam lingkaran A, ada dalam lingkaran C. Berarti yang lingkaran A kita gabung dengan lingkaran C. Nanti hasilnya kita iris dengan B ya. Jadi jawaban yang tepat yang B ya. Ada yang kurang jelas? Boleh diulang, Pak? Ya, yang pertama lihat di gambar ya. Yang diarsir ya, yang diarsir ini ada di dalam lingkaran B ya. Kalau dalam lingkaran B berarti kita iris ya. Sesuatu kita iris dengan lingkaran B ya. Jadi kayak misalnya gini ya, ada dua lingkaran, ini A sama B. Kalau yang diarsir di tengah-tengah ya, berarti yang diarsir ini A irisan B ya. Nah, sekarang yang diarsir ini selain dalam lingkaran B, gimana? Oh, ternyata ada dalam lingkaran A sama lingkaran C. Nah, lingkaran A sama C-nya kita gabung. Ya, kita gabung. Lalu kita iris dengan B. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Oke. Oke, bisa lanjut? Bisa, Pak. Ya. Nomor 4. Diketahui M itu 2 pangkat 24 ditambah 2 pangkat 26. N 2 pangkat 27 ditambah 2 pangkat 25. Yang ditanya M per N pangkat min 1. Nah, pada pangkat ingat kalau A pangkat min 1 itu sama juga 1 per A ya. Nah, tapi kalau ada dua unsur misalnya kayak gitu ya, misalnya A per B pangkat min 1 ya tinggal dibalik aja ya. Yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas gitu ya. Jadi ini yang ditanya adalah dibalik N per M gitu ya. N per M. Nah, yang ditanya ini N per M. Sekarang kita lihat N yang sebelah kanan. Ada 2 pangkat 27 ditambah 2 pangkat 25. Nah, pada pangkat, ya, kalau A pangkat M dikali dengan A pangkat N, itu pangkatnya dijumlahkan ya. M ditambah N. Nah, contoh, misalnya 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 4, nah, pangkatnya ditambah ya. 3 pangkat 5 tambah 4, 9. Nah, begitu juga kalau yang lebih tinggi misalnya, 3 pangkat 7 itu sama dengan 3 pangkat 10 dibagi 3 pangkat 3 gitu ya. Oke. Nah, N ini yang terendahnya 2 pangkat 25. Nah, bisa kita keluarin yang terendahnya 2 pangkat 25. Nah, 27 dikurang 25, 2. Berarti 2 pangkat 2. Ditambah 2 pangkat 25 dibagi 2 pangkat 5, 1. Dibagi, ini yang M terendahnya 2 pangkat 24.
2 pangkat 24. Ya. Yang depan dibagi 2 pangkat 24, 1 ya. Yang belakang 26 dikurang 24, 2. Berarti ini 2 pangkat 2. Nah, ternyata pembilang dan penyebut ada unsur yang sama yang dalam kurung nih. Ya. Jadi bisa kita coret ya. Gitu. Nah, tadi kalau pembagian ya, kalau pembagian kan dikurang ya. A pangkat M dibagi A pangkat N, itu pangkatnya dikurang. A pangkat M dikurang N. Jadi ini 25 dikurang 24. Jadi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu 2 ya. Jadi jawabannya yang D. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Yes, Pak. Bisa lanjut? Masih ada yang nyalin? Kita lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke, nomor 5. Diketahui persamaan kuadrat. Ini ya. Jika persamaan kuadrat tersebut mempunyai satu akar real, maka nilai P-nya berapa nih? Nah, pada persamaan kuadrat, bentuk umumnya kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Kalau hubungan sama jumlah akar real, ini hubungannya sama D ya. Diskriminan. Diskriminan itu B kuadrat dikurang 4AC ya. Nah, kalau D-nya lebih besar dari 0, dia bisa sama dengan 0, bisa D-nya kecil dari 0 ya. Nah, kalau ini, kalau D besar akar 0, akarnya ada 2. Kalau sama dengan 0, itu akarnya cuma 1. Kalau D kecil 0, akarnya nggak punya akar real ya. Nah, karena di sini ada satu akar real, berarti D-nya yang tengah nih sama dengan 0 ya. D-nya sama dengan 0. Kita masukin rumus yang ini ya. D itu B kuadrat min 4AC. A itu koefisien dari X kuadrat ya. B-nya itu koefisien dari X. C-nya yang konstanta. Jadi tinggal dimasukin ya. D berarti B kuadrat. 2P kita kuadratkan. Dikurang 4 kali A. A-nya ini ya. Min 2P ditambah 12 dikali C-nya 1. 1 boleh tulis, boleh enggak ya. Tadi kan D-nya sama dengan 0. Nah, gitu ya. Yang di depan ini 2P dikuadratkan ya. 2 dikuadratkan 4. Lalu P dikuadratkan jadi P kuadrat ya. Nah, di sini ada min 4 dikali min 2P ditambah 12 ya. Nah, biar sederhana, semua ruas dibagi 4 aja nih, biar lebih kecil gitu ya. Oke. Lalu, oh ini kok jadi 2P, ini harusnya P ya. Ini P. Nah, sorry. Oke, min P plus 12 ya. Nah, sekarang yang depan ini P kuadrat. Lalu min dikali min P jadi plus
kuadrat ya. Lalu min dikali oh ini nggak ada P-nya, sorry ya. Sorry, ini min kali min P jadi min plus P aja ya. Lalu min dikali plus 12 jadi min 12 sama dengan 0. Nah, ini kan bentuk kuadrat. Di pilihan jawaban ada dua pilihan ya. Kita faktorkan ya. P kuadrat itu P dikali P. Nah, dicari dua angka yang dikali hasilnya 12 ya. Lalu kalau min, selisihnya depannya P1, berarti selisihnya 1. 12 itu kan bisa 2 kali 6, bisa 1 kali 12, bisa 3 kali 4. Ya, yang selisih 1, 3 sama 4. Kita masukin 3 sama 4. Nah, ini kan min belakang min 12, berarti 1 plus 1 min. Ya. Lihat tengah-tengahnya plus, berarti angka yang besar yang plus, yang kecil min. Nah, tinggal kita cari nilai P-nya, ya. Berapa yang ditambah, berapa yang dikurang 3 jadi 0, berarti kan positif 3, ya. Berapa yang ditambah 4 jadi 0, berarti minus 4. Berarti jawabannya 3 atau min 4, yang D. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Oke. Bisa lanjut? Ada yang tanya? Kita lanjut ya. Nomor 6. Koordinat titik balik fungsi. Ini kan fungsi kalau dikalikan kuadrat, berarti bentuknya parabola ya. Nah, parabola kalau A-nya positif, dia terbuka ke atas, kalau A-nya negatif, terbuka ke bawah. Yang dibilang titik balik itu yang ini nih, ya. Tadinya turun jadi naik. Atau ini, tadinya naik jadi turun, ya. Jadi ini titik balik. Ada beberapa cara untuk nyari titik balik, ya. Nah, saya kasih cara praktisnya aja ya. Kita cari X1 dan X2 pembuat nolnya, ya. Min 2X tambah 6 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah, ini kan beda tanda, berarti jadi positif. 6 dibagi koefisien X-nya 2. 6 bagi 2, 3. Yang di sini, yang sebelah kanan, berapa yang dikurang 5, 0 itu positif 5. Berarti X puncaknya, tinggal X1 ditambah X2, kita bagi 2. Ya. X1-nya tadi 3, ditambah 5, kita bagi 2. 3 tambah 5, 8, dibagi 2 jadi 4. Ya. Nah, kebetulan di pilihan ganda yang 4 cuma ini doang nih. Ya. Yang B doang. Sebenarnya kalau udah begini udah pasti jawabannya B. Ya. Tapi kalau mau nyari berapa Y-nya, ini kan X-nya 4. Berarti Y-nya, Y puncaknya adalah fungsi dari 4. Ya. Kita masukkan ke sini. Ya. Berarti min 2 dikali 4 ditambah 6 dikali X-nya kita ganti 4 ya. 4 dikurang 5. 4 kurang 5, ini belakangan min 1. Kasih min aja ya. Ini min 8 ditambah 6. Min 8 tambah 6 kan negatif 2 ya. Min ketemu min jadi positif. Jadi jawabannya memang B ya. Ada yang kurang jelas?
Pak, boleh diulangin yang ini, Pak. Yang Y, Pak. Yang Y, tar lu. Sebelum Y kita nyari yang ada yang tanya dapetin X1, X2. Ini kan koordinat titik balik ya. Kita cari X1 dan X2-nya nih yang pembuat 0 ya. Jadi kalau A dikali B sama dengan 0, bisa A-nya 0 atau B-nya 0 gitu ya. Nah, di kurung yang pertama, min 2X tambah 6 sama dengan 0. Ntar kan 6-nya bisa pindah ruas, jadi min 2X sama dengan min 6. X-nya sama dengan 3. Ini juga sama ya. Nah, X puncaknya, X1 tambah X2. 3 ditambah 5, 8 dibagi 2. 8 bagi 2, 4. Nah, dapat Y-nya berarti fungsi dari 4. Ya. X yang di sini kita ganti 4. Fungsi dari 4. Min 2 X-nya kali 4 ditambah 6. Terus yang sebelah kanan 4 dikurang 5. Ini min 8 ditambah 6 min 2. 4 kurang 5 min 1. Min 1 taruh depan. Ada lagi yang kurang jelas? Ya, Pak. Bisa lanjut? Pak, Ya. Gimana? Lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 7. Titik potong grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat plus 12x plus 10 dengan sumbu x dan sumbu y. Titik potong dengan sumbu x itu berarti y-nya sama dengan 0 ya. Kalau titik potong dengan sumbu y berarti x-nya sama dengan 0. Nah, yang gampang nih kalau yang sumbu y ini x-nya 0 ya. Kalau x-nya 0, ini kan ini 0, ini 0 ya. Ini kalau x-nya 0. Berarti dapatnya ini ya. Berarti 0,10. Nah, 0,10 kan antara A dan D ya. Sekarang kita cari titik potong dengan sumbu X. Y-nya 0. Fx-nya 0. Berarti 2X kuadrat plus 12X plus 10. Ini sama dengan 0 ya. Kita bagi 2 karena kelipatan 2 semua ya. Berarti ini X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0 ya. Nah, tinggal kita faktorkan ya. X kuadrat itu X dikali X. 5 itu kan 1 dikali 5 ya. 5 kali 1. Ini positif, paling kanannya plus 5. Berarti positif kali positif atau negatif kali negatif. Karena tengahnya positif, berarti positif dikali positif. Ya. Nah, tinggal cari pembuat nolnya. Lawannya plus 5 itu min 5. Lawannya plus 1 itu min 1. Ya. Antara A dan D, yang min 5, min 1 kan yang A ya. Jadi jawabannya yang A. Ada yang kurang jelas?
Oke, lanjut lagi ya. Kalau diam aja berarti saya nggak paham ya. Nomor 8. Perhatikan gambar. Ya. Nah, di soal berikutnya, kalau X-nya 0, ya, ini titik potong ini nih, ya, titik potong dengan sumbu Y, ya. Ini berarti kalau persamaan kuadrat, kalau fungsi kuadrat Y, ini fx, ax kuadrat plus bx plus c. Tadi kan pada saat x 0 berarti y-nya c, ya. Berarti ini c nih yang 3 nih, c. 3 itu positif, ya. C-nya positif berarti yang negatif salah, ya. Lalu dia terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas, A-nya positif, ya. Kalau terbuka ke bawah, A-nya negatif. Ini terbuka ke atas, berarti A-nya positif. Yang ini salah negatif, ya. Oke, tinggal A atau D. Tinggal dilihat B-nya, ya. Nah, B-nya dari mana nih? Nah, ini kan titik potong dengan sumbu X. Ini X1, ini X2, ya. Nah, pada fungsi kuadrat, kalau jumlah akar X1 ditambah X2, itu rumusnya min B per A, ya. Kalau X1 dikali X2, itu C per A, ya. Kita pakai yang jumlah nih, ya. Ini kan negatif-negatif, ya. Negatif-negatif. X1 tambah X2. Dua-duanya negatif nih. Negatif tambah negatif kan jadi negatif, ya. Tadi rumusnya min B per A. Min B per A-nya negatif. Nah, tadi kan A-nya positif, ya. A-nya positif karena terbuka ke atas. Kalau positif bisa dicoret aja, ya. Nah, negatif dikali apa negatif? Negatif harus dikali positif, ya. Berarti B-nya positif. Gitu. Jadi dari tinggal 2, A atau D, B yang positif adalah yang A. Ada yang kurang jelas? Boleh dijelasin dulu nggak Pak yang B Pak? Yang B, Ya. X1 tambah X2, ini pakai rumus yang ini nih, ya. Kan pakai rumus ini, ya. X1 tambah X2 tuh min B per A. Di sini X1-nya kan min 3, berarti negatif, ya kan? X1 tambah X2, di sini kan min B per A, ya. Terus ini min B, X1-nya negatif nih. Negatif digambar, ya. Negatif ditambah sama negatif. Negatif tambah negatif kan negatif hasilnya, kan? Ya nggak? Berarti X1, X2 tadi rumusnya min B per A, ya. Dia harus negatif. Kan A-nya positif nih di sini, ya. Berarti Ya. ini A-nya boleh coret. Ini min ada di kiri di kanan, boleh sama-sama dibagi min, ya. Dibagiin jadi positif. Oh. Makasih Pak. Oke, ada lagi yang tanya? Lanjut ya. Nomor 9. Nah, ini tentang program linear, ya. Saya kasih itu dulu. Kalau kebesaran, ya. Kalau buat persamaan garis yang memotong sumbu Y dan sumbu X, misalnya gitu, ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X, ya. Ini 0, titik potong dengan sumbu Y misalnya A, titik potong dengan sumbu X berpotongan di B, ya. Maka persamaan garis yang merah ini, yang di sumbu Y jadi koefisien X, ya. Yang di sumbu X jadi koefisien Y. Ini persamaannya
A dikali B ya. Ini persamaan garis yang merah. Oke, ini misalnya garis 1 nih. Disumbunya 12, berarti 12-nya jadi koefisien X. Nah, dia disumbu X-nya 2, berarti 2 kali Y koefisien Y. 12 kali 2, 24 ya. Ini semua kelipatan 2 kita bagi 2. 6X plus Y. 24 bagi 2, 12 ya. Nah, berarti yang D sama E salah nih ya. Tinggal ABC. Cuman lebih besar apa lebih kecil ya? Menentukan lebih besar atau lebih kecil ya. Lihat koefisien Y. Lihat koefisien Y ya, koefisien Y. Ini praktisnya jadi nggak perlu uji titik ya. Kalau koefisien Y-nya positif ya, yang di atas itu lebih besar. Berarti kalau bawah lebih kecil ya gitu. Nah, lihat di garis ini kan koefisien Y-nya positif nih plus Y ya. Yang diarsir di bawah. Kalau di bawah pakai yang ini tadi lebih kecil ya. Berarti lebih kecil sama dengan. Berarti yang lebih besar salah ya. Ini lebih besar. Salah. Oh, langsung tahuan dapat A ya. Kita cek yang garis kedua. Disumbuinya angka 5 berarti 5X ya. Disumbuinya angka 4 berarti 4Y ya. 5 kali 4 itu 20. Y-nya positif. Yang diarsir kan di atas garis nih, di atas ya. Di atas. Berarti di atas tuh lebih besar ya. Yang ini benar ya. Ada yang kurang jelas? Ya. Gimana, Mikael? Ini Mikael mau nanya apa gimana? Halaman 12X dulu dari mana? Tadi nih, ya lihat rumus yang ini nih, ya. Lihat rumus ini. Yang disumbu Y, A itu jadi koefisien X. Yang disumbu Y, titik potong ini jadi koefisien Y. Yang kanannya tuh A dikali B, ya. Nah, di garis pertama, kan disumbuinya 12, berarti 12X, ya. Disumbuinya angka 2, jadi 2Y. 24 itu 12 dikali 2, 24. Ini sama-sama kelipatan 2, kita bagi 2. Bisa dipahami, Michael? Oke, ada lagi yang kurang jelas? Bisa lanjut? Bisa kok. Oke, lanjut ya. Nah, di awal tadi, kalau pangkatnya -1 kan dibalik ya. A per B pangkat -1, ini sama juga B per A. Ya, gitu. Jadi ini sebenarnya dibalik ya. Nah, kalau 125 di atas, 25 di bawah. Aduh, 125 dibagi 25, itu kan 5 ya. Jadi, karena dibalik, jadi 5-nya di atas ya. 5-nya di atas. Kalau 5 di atas, ini salah, ini salah, ini salah ya. Gimana dengan M-nya? Ya. Nah, contoh nih ya. Misalnya P pangkat -2 dibagi P pangkat -7. Nah, -2 sama -7 kan besaran di -2 ya. Kalau -7 pindah ke atas jadi +7 ya. 7 kurang 2, 5. Ini jadi P pangkat 5. Nah, yang M sekarang ya, yang M. M kan besaran di atas -3. Cuma karena dibalik, jadi kita taruhnya di bawah nih, M. Ya, selisihnya berapa? 8 sama 3, 5. Ya gitu.
M pangkat 5. Nah, yang benar yang ini nih. Ya. Kalau ini M pangkat 5 di atas. Sekarang kita lihat yang N. Ya. N besaran di bawah kan. 3 kurang 2, 1. Tapi karena dibalik, ya, N-nya di atas. P. Nah, min 6 sama min 7 besaran min 6. Ya. Selisihnya 1. Nah, selisih 1 di bawah, tapi karena dibalik jadi di atas. Gitu. Jadi jawabannya D. Ada yang kurang jelas? Nanti kalau masih nggak jelas juga boleh diskusi di grup ya, di grup WA. Ada, nanti juga ada video ya, video rekamannya. Kau bisa tonton ulang-ulang, terutama untuk materi yang masih belum mantep ya. Oke, lanjut. Pak itu dapetin 5-nya gimana tadi, Pak? 5, kan awalnya kan 25 per 125 pangkat min 1. Ya. 125 dibagi 25 kan 5 ya. 1 per 5 pangkat min 1. Ingat pangkat min 1 dibalik, berarti 5 aja ya, 5 per 1. Bisa dipahami? Bisa, bisa. Pak, kalau yang M itu Pak gimana Pak? M. Iya, M awalnya kan M pangkat min 3, M pangkat min 8 ya. iya. Pangkat min 1. Nah ingat tadi kalau 1 per A pangkat min N, ini sama juga A pangkat N sebenarnya gitu ya. Oh, Nah ini kan kalau biar jadi positif, kalau pelan-pelannya M pangkat 8 dibagi M pangkat 3. hmm. Pangkat min 1. Ini kan 8 kurang 3, 5. Jadi M pangkat 5, tapi pangkat min 1. Biar positif jadi 1 per M pangkat 5 gitu. Oh, main taruh bawah ya Pak ya? Iya, betul. Oh, oke oke. Ada lagi yang tanya? Kalau udah paham jadi bisa cepat ngerjainnya, tapi kalau belum paham bisa lama dan tidak teliti. Makanya dipahami. Kalau belum paham tanya sampai paham ya. Itu N-nya kan kenapa di atas, Pak, N-nya? Kan awalnya 3 yang lebih besar di bawah kan? Ya, Selisihnya 1. Jadi sisanya N pangkat 1. Tapi karena ini pangkat M min 1, jadi dibalik. Bisa dipahami? ya, ya, ya. Oke, bisa lanjut? Lanjut ya. Nomor 11. Seorang peternak ayam petelur mencatat banyak telur yang dihasilkan selama 12 hari. Setiap hari banyaknya telur yang dihasilkan bertambah 4 ya. Hari pertama 20 telur nih. Jika jumlah seluruh telur selama 12 hari berapa? Ya. Hari pertama kan 20. Hari keduanya kan tambah 4, berarti 24 ya. Terus tambah 4 lagi. Dan seterusnya sampai hari ke-12. Nah, ini barisan aritmetika nih, bedanya 4 ya. Pada barisan aritmetika, Sn itu sama dengan N per 2 dikali 2 dikali A ditambah N min 1 kali beda. Ya. N itu hari keberapa gitu ya. A itu suku pertama. B itu beda ya. Oke, berarti ini S12. N-nya 12, 12 per 2. Dikali 2 dikali A. A suku pertama 20. Ditambah N kurang 1. 12 kurang 1 berarti 11. Bedanya 4 ya. Nah, ini ada per 2 nih, berarti bisa dibagi 2 semuanya nih ya.
2 dibagi 2, coret yang 4 dibagi 2, 2 ya. Jadi ini 12 dikali, ini 20, 11 tambah 2, kan 11 kali 2, 22 ya. 20 tambah 22 berarti 42 ya. Nah, kalau ini kan pilihan ganda belakangnya kalau mau cepat tinggal 2 kali 2, 4 ya gitu ya. Jadi 504. Kalau ada yang sama, kamu kaliin biasa aja. Ada yang tanya? Puluh kali 42, 420. 2 dikali 42, 84 ya. 504. Oke, lanjut lagi. Daerah asal. Asal itu berarti ini asalnya nih ya, X-nya doang. Asal tuh X-nya ya. Agar terdefinisi. Nah, kalau tentuin asal ya, kalau akar dari sesuatu fungsi ya akan ada nilainya, yang di dalam akar itu harus nggak boleh negatif ya, karena akar negatif kan irasional. Jadi yang di dalam akar harus besar atau sama dengan 0. Nah, kalau pecahan fx dibagi gx ya, syaratnya penyebutnya yang di bawah itu nggak boleh 0 ya, gx-nya tidak sama dengan 0. Oke. Nah, berarti ya dari sini kita cari syaratnya kan, berarti yang di dalam akar kan besar sama dengan 0 ya. X kuadrat plus 2x min 3 dibagi x min 4 itu harus besar sama dengan 0. Nah, yang di atas tuh bisa difaktorkan ya. Bisa difaktorkan. Yang bawah tetap ya. Ini besar sama dengan 0. X kuadrat itu x kali x. 3 itu kan 1 dikali 3 ya. Ini negatif 3, berarti 1 plus 1 min. Yang di tengah-tengahnya positif 2, berarti angka yang besar positif. Yang kecil negatif. Nah, kita cari pembuat nolnya. Min 1, lawannya min 1 kan 1. Lawannya plus 3, min 3. Lawannya min 4 plus 4. Nah, udah ada 3 pembuat nol, kita bikin di garis bilangan buat cari sketsanya ya. Yang paling kecil taruh di sebelah kiri. Ya. Paling kecil kan min 3. Min 3. Lalu 1, terus 4 ya. Ya. Jadi pertama bikin garis bilangan, pembuat nolnya disusun dari yang paling kecil di sebelah kiri. Lalu menentukan paling kanan, ya, itu tandanya positif. Selang-seling, negatif, positif, negatif. Ya. Yang diminta besar dari 0. Besar dari 0 itu positif. Ya. Karena positif berarti yang memenuhi ini nih. Nah, ya. Sama ini. Nah, ingat tadi, kan kalau pecahan, bawahnya nih nggak boleh 0 nih. Ya. Berarti yang 4 ini tidak sama dengan 4 nih. Jadi kasih tanda. Nah, di antara min 3 dan 1. X-nya di antara min 3 dan 1. Min 3 sama 1 karena di atas boleh pakai sama dengan ya. Atau terus sebelah kanan 4. Berarti lebih besar dari 4. Karena 4 di bawah nggak pakai sama dengan ya. Jadi jawabannya yang E ya.
Bisa lanjut? Kita lanjut lagi ya. Nomor 13. A itu akar 32, B dan seterusnya nih. Ya. Ingat kalau 2 pangkat 1 itu kan 2. 2 pangkat 2, 4 ya. 2 pangkat 3, 4 kali 2, 8. 2 pangkat 4, 8 kali 2, 16. 2 pangkat 5, 16 kali 2, 32. Oke. Berarti A itu kan tadi 32, 2 pangkat 5. Akar itu adalah pangkat setengah. Ya. Terus dikali B. 16 itu kan 2 pangkat 4 ya. Lalu kalau 0,125 gimana? Nah, kalau 0,5 itu kan 1/2 ya. Nah, kalau 50 dibagi 2, 25. Ini 1/4 ya. 250 dibagi 2, 125. Ini berarti 1/8 ya. Berarti yang 0,125 bisa kita tulis 1/8. Dikurang C. Kalau 0,5 kan tadi 1/2. 1/2 tuh kalau jadi pangkat negatif 2 pangkat min 1 ya. Ini berarti 2 pangkat min 1, 0,5 tadi setengah ya. Nah, ingat kalau pangkat dipangkatkan lagi ya, pangkatnya dikali ya. A pangkat M kali N. Nah, 5 kali setengah itu 5/2. Lalu yang dalam kurung ini 4 dikali 1/8 kan jadi 4/8. 4/8 itu setengah ya. Dikurang, ini min 1 kali setengah. Berarti min setengah. Tadi di awal udah diketahui dia apa? Kalau perkalian pangkat itu pangkatnya dijumlahin ya. Nah, ini pangkatnya kita jumlahin yang depan nih. 5/2 tambah setengah berarti kan 6/2. 6/2 itu 3. Kok A sih? 6/2 itu 3. Berarti 2 pangkat 3. Lalu yang ini 5/2 ketemu min. Berarti 5/2 dikurang 1/2. 4/2. 4/2 itu 2 ya. 2 pangkat 3 ini 8. Dikurang 2 pangkat 2, 4. 8 kurang 4 itu 4 ya. Jadi jawabannya yang D. Bisa lanjut? Dua dapat 2 1/2 dari mana? 2 1/2. Yang mana ya? 2 1/2 yang mana ya? Yang dalam kurung. Yang baris kedua. Hah? Yang ini. Ini kan 4 dikali 1/8 ya. 4 dikali 1/8 itu jadi 4/8. 4/8 itu 1/2. Bisa dipahami?
Oke. Lanjut ya. Oke, nomor 14. Nilai rata-rata 20 bilangan adalah 16,2. Rata-rata 8 bilangan pertama itu 16,4. Lalu rata-rata 10 bilangan berikutnya 15,8. Ditanya rata-rata 2 bilangan terakhir. Ini rata-rata 2 bilangan terakhir ya. Nah, total 2 bilangan terakhir sama dengan total awalnya kan 20 bilangan, terus 8 bilangan, dikurangi total 10 bilangan ya. Total 2 bilangan dikali rata-ratanya. Misalnya X ya. Berikutnya 20. 20 rata-rata ini 16,2 ya. Terus 8 bilangan rata-ratanya 16,4 ya. 10 bilangan rata-ratanya 15,8 ya. Oke, ada 2 di depan, kita bagi 2 aja semuanya nih. Kita bagi 2 ya. Kita bagi 2, 20 dibagi 2 10. 8 dibagi 2 4. Ini boleh 10 dibagi 2 atau 15,8 dibagi 2. Jadi 7,9 ya. Biar gampang dikali 10. Oke, berarti X sama dengan ya 10 kali 16,2 berarti komanya hilang ya, 162. 4 kali 16 64, 4 kali 4 ini 1,6 ya. Jadi 65,6. 10 dikali 7,9 79 ya. Nah, ini boleh dihitung yang belakangnya minus, atau kalau saya suka bikin bulat. Dibikin bulat ini kan 4,4 jadi bulat jadi 70 ya. Ini ditambahin 1 jadi 80. Nah, 4,4 sama 1 jadi 5,4 ya. 5,4. 5,4. Nah, kita tambahin deh. Ini kan 162 tambah 5,4, 162 tambah 5, 7. 4. Nah, 70 sama 80 kan 150 ya. 150. Tinggal kita kurangin aja ya. Ini 4, ini 7, ini 1. Jadi 17,4 B. Pak, boleh diulangi lagi ya Pak yang dari X Pak? Yang mana? Mulai dari X Pak. Yang 162, 5,6 itu Pak. Yang 5,6. Yang mana? Yang ini Kak, Pak, yang 5,4 terus 4,4 per 70 gitu. Oh iya. Ini masih biar gampang hitungnya aja ya. Kita Oh bikin iya. bulat 65,6 ke bulat, kalau 70 kan ditambahin 4,4 ya. 79 biar bulat tambahin 1, 80. Nah, 4,4 sama 1 kan kita tambahin 5,4. Berarti ini kita tambahin 5,4. Jadi semuanya Oh. 5,4. Jadi ngitungnya lebih gampang. Oh iya Pak, Mbak. Ini trik berhitung aja ya. Oh iya ya. Oke, lanjut. Oke, nomor 15. Ini tinggal 20 menit lagi ya. Nilai X yang memenuhi ini nih, ya, juga akan memenuhi. Berarti kan tengah-tengahnya harus X ya. Kita hilangin dulu yang angka 2 ini ya. Biar hilang kita kurangin 2 ya. Semua ruas kita kurangi 2. Min 3, min 2 jadi min 5 ya. Yang tengah karena udah kurang 2 jadi tinggal min X ya. Yang kanan 3 kurang 2 jadi 1.
Karena yang maunya X, berarti ini kan tengahnya min. Kita kali dengan, biar jadi positif, kali sama min 1. Berarti min 5 dikali min 1, itu positif 5. Terus, ini dikali min, tanda pertidaksamaan berubah ya. Jadi lebih besar. Ini X, 1 dikali min 1, negatif 1. Nah, biasanya kan kalau tanda pertidaksamaan tuh, yang kecil di sebelah kiri. Berarti kita balik ya, kita balik. Dibalik. Min 1 kecil X kecil dari 5. Nah, jika A kecil dari B, ya, jika A kecil dari B, kalau ini ada A, X di antara A dan B, ya, maka ini jadi penyelesaiannya X kurang dari A kali X kurang dari B itu lebih kecil dari 0. Berarti ini juga sama ya. X kurang dari min 1 berarti plus 1. X kurang 5 gitu ya. Ini kecil dari 0 ya. Jadi jawabannya yang E ya. Min 2 tadi karena apa ya? Min 2. Oh ini kita kan mau tengah-tengahnya terakhirnya biar jadi X ya. Jadi ini kan plus 2. Hilangin dulu plus 2, lawannya plus 2 itu min 2 gitu ya. Lawannya dari plus 2 biar hilang. Oke. Lanjut ya. Oke, ini M diketahui, ditanya nilai 4M. Berarti 4 kita kali sama M-nya adalah 3 minus 2 akar 3 dibagi 1 plus akar 3. Yang di bawah bentuknya kan irasional ya. Kita kali sekawannya ya. Sekawannya kalau plus berarti sekawannya min ya. Ini 1 min akar 3. Nah, sama dengan 4. Yang bawah dulu. Kalau A plus B dikali A min B, ya. Ini jadi A kuadrat min B kuadrat, ya. Berarti yang bawahnya 1 kuadrat itu 1, dikurang akar 3 kuadrat itu 3, ya. Nah, tinggal yang atas. Yang atas cara hitungnya gimana nih? Yang bulatnya dulu deh, ya. 3 dikali 1. Itu 3. Berikutnya yang ada akar dikali akar, ya. Min kali min kan plus, ya. Plus. 2 kali 1, 2. Akar 3 kali akar 3, 3. Berarti 2 kali 3, 6. Nah, baru yang silang, ya. 3 dikali ini, bulat akar dikali ini, ya. Ini kan sama-sama ada akar 3 nih. Lihat ya. 3 dikali min 1, lihat koefisiennya ya. 3 dikali min 1, min 3. Min 2 dikali 1, min 2. Ya, jadi min 2, min 3 jadi min 5 ya. Min 5 akar 3. Oke. Yang di bawah ini kan min 2 nih ya. Ini di bawah min 2. Nah, 4 dibagi min 2 jadi min 2 ya gitu. Min 2-nya taruh depan. 3 dikali 6 3 tambah 6 9. Terus ini min 5 akar 3 ya. Nah, di pilihan ganda akarnya ditaruh depan. Berarti yang
Min 2 dikali min 5 dulu ya. Min 2 dikali min 5 akar 3. Min 2 dikali min 5, 10 akar 3. Min 2 kali 9, min 18. Gitu. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, lanjut ya. Nomor 17. Diketahui X1, X2 akar-akar dari persamaan kuadrat ini. 1/X1 tambah 1/X2 sama dengan ini. Ya. Nah, ini penjumlahan yang sebelah kiri. Pecahan yang penyebutnya beda. Kita samakan penyebutnya. Ya. Jadi kita kali aja. Ya. Lalu kali silang ya. X2 kali 1 ditambah X1 kali 1. Jadi X1 tambah X2. Nah, ingat tadi kalau fungsi persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jumlah akar kan min B per A ya. Tadi kan udah saya kasih ya. Min B per A. Kalau hasil kali akar C per A ya. Jadi dari sini X1 tambah X2-nya min B per A. Min ketemu min 3P jadi 3P dibagi 1 ya. Kalau hasil kali C per A. C-nya yang ini C-nya. A-nya 1. Berarti 4P plus 2 ya. Berarti ini X1 tambah X2-nya 3P ya, dibagi 4P plus 2. Nah, sama dengan ini di soal P plus 1/4 ya. P plus 1/4. Oke, kita kali silang ya. Kita kali silang. Yang ini dulu nih. 4P dikali P jadi 4P kuadrat. Lalu 4P kali 1, 4. 2 kali P, 2. 4 tambah 2, 6P ya. 2 kali 1 itu 2. 3P kali 4 itu 12P. Ya. Kita pindahkan ke kiri semua. 4P kuadrat. 12 pindah kiri jadi negatif ya. 6 kurang 12 min 6P ditambah 2. Ini genap semua kita bagi 2 ya. Jadi 2P kuadrat min 3P plus 1. Tinggal kita faktorkan ya. 2P kuadrat kan 2P kali P ya. 1 itu 1 kali 1. Plus 1. Plus itu plus kali plus atau min kali min. Karena tengahnya min berarti min kali min. Ya. Nah, tinggal cari pembuat nolnya. Ya, ya ini lawannya min 1 kan 1. Ya. Ini min jadi plus ya. 1/2 gitu ya praktisnya. Jadi jawabannya setengah atau 1 yang C ya. Pak, itu 3P per 4P tambah 2 dari mana, Pak? Ini nih X1 tambah X2 ya. X1 tambah X2 ini kan di sini. Ya. Yang bawahnya X1 kali X2 ini. Pakai rumus yang ini ya. A-nya 1, B-nya min 3. Min 3P.
Oke, lanjut. Nomor 18. Persamaan grafik fungsi kuadrat. Nah, ini pilihan ganda nih ya. Lihat A-nya negatif 4/5, berarti terbuka ke bawah ya. Ini semua sama ya. Ini juga sama. Jadi tinggal cari yang ini doang, yang tengah-tengahnya nih ya. Nah, ini bisa pakai X puncak ya. X puncak itu rumusnya min B per 2A. Tadi udah belum ya. Min B per 2A. A itu yang depan ini ya, A, B yang tengah ya, C yang belakang. Kita perlu cari yang B. Nah, di sini kan puncaknya 5,9 ya puncaknya. X puncak itu 5,9. Nah, X puncaknya X puncaknya ini yang 5 nih, sorry. Ini titik puncak ya. X puncak itu 5. Yang puncaknya ini ya, 5. Berarti ini sama dengan 5. Kalau 2A-nya pindah ke kanan ya, berarti 2A dikali 5, minnya juga pindah, min 10. Min 10A. Nah, A-nya di soal ini kan di pilihan gandanya min 4/5 ya. Tinggal dimasukin aja. B sama dengan min 10 dikali min 4/5 ya. Min sama min bisa dicoret. 10 dibagi 5 itu 2. Jadi 2 dikali 4 itu 8 ya. Jadi jawabannya yang C. Oke. Lanjut ya. Nomor 19. Ini tentang matriks ya. Ditanya A tambah B kurang C. Berarti kita perlu cari nilai A, B, C-nya ya. Ini boleh dikali semuanya ya, yang kiri sama kanan ya. Atau boleh sebagian. Ya. Kalau mau dikali semuanya, ini baris 1 dikali kolom 1. 3 kali A, 3A ditambah 5 kali A tambah B, 5A, 5 kali B, 5B ya. Terus baris 1 kolom 2, 3 kali 0, 0, 5 kali C, 5C, 5 kali 2, 10 ya. Yang baris 2 dikali kolom 1, 1 kali A itu A, 2 kali A, 2A, 2 kali B, 2B ya. Baris 2 kolom 2, 1 kali 0, 0, 2 kali C, 2C, ditambah 2 kali 2, 4. Ini 18, 5, 72. 72. Nah, yang gampang ini dulu nih ya. 2C plus 4 sama dengan 2. Ya. 2C plus 4 sama dengan 2. 4-nya pindah kanan. Berarti 2 kurang 4 min 2. Berarti C-nya min 1 ya. C-nya udah dapat. Kita perlu cari nilai A sama B-nya. Nah, yang ini dulu nih ya. Ini sama dengan ini ya. 3A tambah 5A itu kan 8A. Ditambah 5B sama dengan 18. Lalu yang ini sama dengan 7. A ditambah 2A, 3A. Ditambah 2B sama dengan 7. Ya, kita eliminasi. Nah, eliminasi B aja ya. Yang atas kita kali 2. Yang bawah kita kali 5 ya. Oke, yang atas kali 2. 8 kali 2, 16A. Ditambah 10B. 18 kali 2, 36. Yang bawah dikali 5. 3 kali 5, 15A. 2 kali B, 10B.
5 kali 7, 35 ya. Yang atas dikurang yang bawah. 16 kurang 15, 1A. 36 kurang 35, 1 ya. Nah, gimana cari B-nya? Disubstitusi aja ke sini nih, ya. A-nya diganti 1. 3 kali 1, 3. Ditambah 2B sama dengan 7. 3-nya pindah kanan, jadi 7 kurang 3, 4. Sama-sama dibagi 2, berarti B-nya adalah 2. Ya. Oke, udah ada semuanya. A, B, C. Yang ditanya A ditambah B dikurang C. A-nya 1 ditambah B-nya 2 dikurang C-nya min 1. Ya. Ini 1 tambah 2, 3. Min ketemu min plus ya. 3 tambah 1, 4. Oke, jawabannya yang E. Kayaknya cuma bisa kebahas satu soal lagi nih ya. Oke, nomor 20 ya. Soal terakhir. Sebenarnya masih ada 10 soal lagi ntar buat latihan itu. Atau saya kasih pembahasan ntar ya. Saya share. Oke, diketahui matriks A, matriks B, matriks C. C, T itu ada transpose ya. Nah, di sini A tambah B sama dengan C transpose ya. A tambah B. Berarti 3 ditambah ini ya. Jadi N tambah 3 tambah 1, 4 ya. Terus yang kedua, min 1 tambah 3. Berarti 2 ya. 2M tambah ini ya. 2M sama M kan jadi 3M ya. Terus dikurang N. Min 3 tambah 0 berarti min 3. A tambah B sama dengan C transpose. Kalau transpose baris jadi kolom ya. 5 min 4 jadi 5 min 4 di sini. Terus 2 min 3. 2 min 3. Oke. Kita perlu cari nilai M dan N ya. Yang ini aja nih ya. Yang ini sama dengan ini ya. N tambah 4 sama dengan 5. Berarti 4 tambah berapa jadi 5? Itu 1 ya. Lalu M-nya. Yang ini ya. 3M dikurang N. N-nya kan 1. Sama dengan min 4. 3M sama dengan min 1 pindah kanan. Jadi min 4 tambah 1 min 3. Berarti M-nya ini jadi min 1 ya. Yang ditanya 3 dikali M ditambah 2 kali N. 3 dikali min 1 berarti min 3. 2 dikali 1 itu 2 ya. Min 3 tambah 2 berarti min 1. Oke, jadi jawabannya yang E ya. Ada yang tanya? Cukup